masuk ke agenda Novlik kita ini, hari ini yang akan menjadi narasumber adalah Mbak Aulia Tiara, perwakilan dari Departemen Pasokan dan Penjualan. Ya, hari ini temanya adalah mengenal rap culture. Dan nanti untuk informasi tambahan dan lengkap lainnya akan disampaikan Mbak Aulia. Mbak Aulia, apakah sudah siap atau masih setting? Sudah siap, tapi ini akan ada pembukaan dulu dari Mas Fikri, Boleh. Kepala Divisi Boleh, Komersial. baik. Ya, oke. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempatnya untuk Bapak Fikri selaku Kepala Divisi Komersial untuk membuka Novlik dari Departemen Pasokan Penjualan ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Fikri. Terima kasih Ibu Kiki. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di penutup dari Novlix kita tahun 2021 ini, kemarin ada permintaan khusus dari Aulia untuk membuka Novlix yang terakhir. Jadi karena mungkin memang dari sisi tema yang diangkat, kayak boyband. Dari tema yang diangkat kali ini mungkin agak sensitif nih untuk beberapa kalangan gitu. Tapi kami dari divisi komersial, khususnya Departemen Pasokan Penjualan, ingin membuka wawasan juga ke teman-teman bahwa hal ini mengenai rap culture yang nanti dijelaskan oleh Mbak Aulia ini ada dan mungkin terjadi, dan sebaiknya memang kita aware dengan apa yang sebenarnya ketakutannya adalah dianggap normal, padahal menurut kami setidaknya ini bukanlah suatu hal yang untuk dinormalisasikan, tapi untuk di-aware sehingga tidak hal-hal yang jelek tidak terjadi baik di kalangan di kantor kita di PGN LNG maupun di kalangan teman-teman sendiri. Jadi tema yang diangkat ini bukan untuk menyerang sebagian orang atau menyerang gender tertentu. Ini benar-benar kita angkat supaya apabila memang ada masalah yang mungkin kita tidak semua tahu, karena balik lagi karena ini sensitif, teman-teman bisa tahu bahwa ini bukanlah masalah orang per orang, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang juga mengalami masalah yang sama. Dan harapannya apabila itu sudah teridentifikasi sebagai sebuah masalah bisa ditindaklanjuti sehingga membuat lebih baik bagi kita dari sisi perusahaan dan kita sebagai orang per orang yang bermasyarakat. Mungkin itu awalan dari saya. Semoga mendapatkan knowledge yang baik yang disampaikan oleh Mbak Aulia ini dan bisa diaplikasikan di dirinya sendiri maupun di PGN LNG maupun di komunitas yang lebih besar lagi nantinya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Fikri untuk pembukaannya dari perwakilan dari divisi komersial. Ya, untuk selanjutnya, apakah Mbak Aulia sudah siap? Untuk materinya dari Mbak Aulia ya? Udah ya? Sudah Mbak Kiki? Iya. Okay. Baik, ya silakan untuk Mbak Aulia untuk memulai knowledge sharing-nya. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Kiki, terima kasih Mas Fikri atas pembukaannya di awal, terima kasih atas supportnya untuk nge-share soal rap culture ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dari PGN LNG Indonesia. Izin untuk memberikan waktu bagi saya untuk share mengenai rap culture. Apa itu rap culture dan mengapa saya mengangkat isu ini sekarang, nanti akan saya jelaskan kemudian. Sudah terlihat ya di layar? Iya.
Salam kenal, pertama nama saya Aulia Tiara, saya dari divisi komersial, kebetulan di satu tim dengan Mas Fikri dan kawan-kawan. Saya baru masuk di PGN LNG 1 November 2021, jadi untuk yang belum mengenal saya langsung, salam kenal. Di sini saya ingin membicarakan mengenai vape culture. Nah, pertama, di sini ada logo Samahita ya, mungkin masih pada awam mengenai Samahita. Di sini saya perkenalkan dulu mengenai logo yang saya tampilkan di PPT saya hari ini. Nah, Samahita merupakan komunitas yang bergerak di isu kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, yang dibentuk pada tahun 2015. Nah, di sini saya ikut Samahita pada tahun 2018. Dan Samahita, tujuan saya masuk Samahita sebetulnya untuk membuka wawasan saya terhadap kekerasan seksual dan untuk membangun kekuatan dan dukungan kolektif, meningkatkan kesadaran dan belajar bersama mengenai apa itu kekerasan berbasis gender dan kenapa dia bisa menjadi kekerasan seksual seperti itu. Nah, kegiatan saya di Samahita sendiri sebetulnya merupakan satu paket ya terkait pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender. Nah, tapi di sini Samahita memiliki fokus untuk pendampingan kekerasan seksual. Sasarannya adalah usia mahasiswa sampai usia umur 30 ya, jadi kalangan milenial. Dan juga di sini kita melakukan banyak studi mengenai kekerasan berbasis gender dan juga diskusi dan kampanye kolektif mengenai kekerasan berbasis gender. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita punya beberapa kegiatan nih seperti dialog sore, terus juga ada seminar-seminar. Kita juga punya podcast mengenai kekerasan berbasis gender yang membahas banyak hal terkait dunia pop gitu ya, yang bisa direlate sama teman-teman milenial, misalnya tentang K-popers, tentang kultur weeb kayak gitu-gitu. Dan juga kita itu untuk yang nggak seriusnya ya, untuk yang seriusnya kita melakukan rilis publik terkait kekerasan seksual, terkait kekerasan berbasis gender seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melihat lebih lanjut soal kekerasan berbasis gender, bisa dilihat di Instagram Samahita, yaitu samahita_ddg. Iya, selanjutnya saya membicarakan mengenai kekerasan seksual. Mungkin saat ini banyak sekali teman-teman yang sudah melihat di berita berbagai kekerasan pelecehan seksual terjadi pada perempuan maupun laki-laki, dan ini mulai menjengahkan ya, karena kasusnya banyak sekali seperti pengasuh pondok pesantren, kekerasan pada lembaga-lembaga pemerintah, kekerasan pada Komisi Penyiaran Indonesia, terus juga banyak kasus-kasus pemerkosaan yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga yang harusnya menindaklanjuti, dan juga banyak pelanggaran-pelanggaran di lembaga-lembaga yang tidak berpihak pada korban, seperti itu. Karena banyak yang korbannya yang malah dilecehkan, korban pelecehannya yang malah disalahkan dan sebagainya. Nah, isu ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini merupakan isu yang terjadi di seluruh dunia ya, karena pada setiap harinya, menurut UN Women tahun 2021, satu dari setiap 3 orang perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Nah, di Indonesia, jumlah kekerasan terhadap perempuan terlapor pada 13 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, hingga nilai terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu hampir 500.000 kasus. Untuk 2020 ada penurunan kasus, tapi kemungkinan terjadi akibat kesulitan pendataan dan pelaporan kasus di kondisi pandemi. Nah, ini merupakan data dari Komnas Perempuan tahun 2021. Nah, isu ini ditindaklanjuti oleh subholding gas. Seperti mungkin pernah melihat ada sesi sharing dari subholding gas mengenai pelecehan seksual yang sudah ada sebelumnya beberapa minggu yang lalu kalau saya nggak salah. Dan di sini nanti akan ditindaklanjuti di PLI, mungkin oleh tim K3PL dan tim SDM,
mengenai pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual di lingkungan kerja subholding gas. Surat ini diterbitkan di Jakarta 10 November 2021 oleh PGN. Nah, di sini saya cuplik apa itu pencegahan penanganan tindakan seksual yang disebutkan oleh subholding gas, tapi hanya dikit saja. Tapi saya di sini akan lebih mengutamakan mengenai rape culture sendiri. Nah, apakah rape culture itu dan kenapa dia bisa dibilang terjadi di lingkungan kita sekarang? Nah, pertama, peningkatan kasus pelecehan seksual apakah sama dengan kesadaran masyarakat? Di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa netizen yang memiliki komentar atas kejadian seksual yang ada. Ini kurang lebih terjadi di lingkungan sekitar kita dan cukup menjengahkan ya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu bisa dilihat bahwa ada berbagai argumen kenapa bisa terjadi. Ada yang menyalahkan korban, ada yang menormalisasi kejadian tersebut seperti itu. Nah, di dalam kondisi ini bisa ditanyakan oleh diri kita sendiri, apakah kita sadar apa yang terjadi mengenai pelecehan seksual ini seperti itu. Nah, ada sebuah studi sosial yang dilakukan oleh banyak akademisi di dunia dan kemudian didapat sebuah terminologi yang disebut rape culture. Rape culture is a society or environment whose prevailing social attitudes have the effect of normalizing and trivializing sexual assaults and abuse, menurut Oxford Dictionary. Atau bisa diartikan sebagai kelompok masyarakat atau lingkungan sosial yang memiliki sifat menormalisasi atau menyepelekan tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, apakah ini disadari atau tidak? Nah, ini adalah bahasan selanjutnya ya. Rape culture ini memiliki banyak perilaku, keyakinan, dan norma yang sebenarnya lebih luas dari pelecehan atau kekerasan seksual itu sendiri. Seperti lihat di sebelah kiri, ada mitos yang bilang bahwa laki-laki tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri, maka perempuan harus selalu cover up atau menutupi pakaiannya, make themselves less attractive, membuat mereka lebih menarik untuk menghindari masalah seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari rape culture itu sendiri. Nah, apakah rape culture atau apakah pelecehan seksual terjadi hanya pada perempuan? Tidak juga sebetulnya. Pelecehan seksual terjadi pada perempuan dan laki-laki. Rape culture yang menciptakannya. Tapi jumlah pelecehan seksual pada perempuan sebetulnya jauh lebih banyak daripada laki-laki dengan derajat yang berbeda. Jadi lihat di sini ada fenomena yang terkenal ya, seperti aduh mas, hangat rahimku setelah melihatmu, seperti itu. Kemudian juga viral pelecehan seks pegawai KPI yang kemarin diberitakan, dan juga banyak sekali sebenarnya berita-berita mengenai pelecehan seksual laki-laki yang ada di dunia maya, di berita, tapi ya akan dibahas kenapa dia derajatnya berbeda dengan yang perempuan. Oke, sebentar. Begini, sorry tadi ada error sedikit. Ada 3 komponen utama rape culture yang merupakan bagian dari studi oleh doktor dari City University of New York di bidang critical social personality psychology. Pertama adalah hypermasculinity, kedua adalah konsep tubuh perempuan sebagai objek seksual, dan yang ketiga adalah dukungan lembaga dan institusi. Nah, seperti apa? Ketiga komponen ini akan dijelaskan kemudian. Sebentar. Hypermasculinity merupakan terminologi sosial atau psikologis yang mengenai perilaku laki-laki yang dilebih-lebihkan. Misalnya laki-laki itu kuat secara fisik, orang-orang laki-laki adalah kaum yang agresif, kaum yang keras, kaum yang mendominasi kaum feminin, kaum dengan seksualitas yang tinggi. Namun juga kaum yang tidak memiliki kelemahan sehingga tidak boleh menunjukkan emosinya seperti itu. Ada sebuah ungkapan dari salah satu netizen ya, lelaki itu ibarat singa, punya lalu dan hasrat besar. Nah, ini merupakan
konsep dari hypermasculinity itu gitu. Laki-laki itu dianggap seperti manusia seperti itu, dan itu paham yang banyak dianut oleh masyarakat. Kemudian ada juga yang bilang bahwa laki-laki punya setan sendiri seperti itu. Namun juga banyak yang bilang bahwa laki-laki itu wajar kalau waktu kecil suka buka rok anak perempuan, dan laki-laki itu wajar untuk berantem. Laki-laki itu harus malu kalau dia nangis seperti itu. Nah, itu ada konsep-konsep hypermasculinity ini berkembang di masyarakat dan menimbulkan kasus kekerasan seksual pada perempuan jauh lebih banyak karena dominasi sosial dan seksualitas laki-laki yang dilebih-lebihkan tadi. Nah, hypermasculinity ini sebetulnya tadi terlihat berbahaya ya buat perempuan, karena tadi dilihatnya laki-laki singa, laki-laki memiliki setan dalam dirinya, tapi sebetulnya hypermasculinity ini juga berbahaya untuk laki-laki. Nah, berbahaya seperti apa? Lelaki itu dianggap sebagai sosok kuat dan dominan yang tidak boleh menunjukkan kelemahan. Nah, di sini bagaimana kondisinya kalau lelaki yang menjadi korban pelecehan seksual? Nah, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa laki-laki itu sering tidak dipercaya menjadi korban kekerasan seksual gitu. Jadi mungkin inilah masalahnya gitu. Kenapa kasusnya tidak banyak di blow up? Karena laki-laki tidak mau terlihat lemah, laki-laki tidak mau terlihat tidak berdaya. Jadi lebih baik tidak dilaporkan. Karena tidak ada ketidakpercayaan pada masyarakat bahwa laki-laki bisa jadi korban kekerasan juga loh gitu. Nah, karena anggapan yang sama juga, kekerasan seksual pada laki-laki juga diabaikan dan tidak ditangani secara serius. Nah, karena ada tuntutan untuk selalu merepresi, menyembunyikan emosi dan perasaannya agar tidak terlihat lemah, laki-laki itu jauh lebih rentan untuk terkena penyakit psikis yang berujung pada perilaku suicidal atau rentan terhadap bunuh diri. Pada 2019 ada studi di Amerika yang menunjukkan bahwa laki-laki hampir 4 kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal karena bunuh diri. Dan juga studi di Amerika selama dari 1950 menunjukkan bahwa laki-laki itu memang cenderung jauh lebih suicidal atau rentan bunuh diri dibandingkan perempuan. Seperti itu. Lanjut. Bentar ada error. Nah, di sini yang kedua adalah konsep tubuh perempuan sebagai objek seksual. Nah, di sini umum ya terjadi bahwa perempuan itu diobjektifikasi sebagai objek seksual. Perempuan itu sehingga pemerkosaan itu merupakan hal yang cukup diwajarkan. Bisa dilihat di sebelah kiri ya, ada ungkapan dari Fauzi Bowo yang cukup membuat kontroversi. Bayangkan saja kalau orang naik mikrolet pakai rok mini kan agak gerah juga, sama kayak orang naik motor pakai celana pendek ketat, yang di belakangnya bisa goyang-goyang, kata Fauzi Bowo. Nah, ini menimbulkan kontroversi yang besar di masyarakat, karena masyarakat sudah mulai paham bahwa perempuan tuh harusnya tidak diobjektifikasi, ini tidak adil seperti itu. Kemudian juga ada Bupati Aceh Barat yang memberi pernyataan yang mengejutkan bahwa perempuan tidak berpakaian layak diperkosa. Nah, pemahaman bahwa kekerasan-kekerasan pada perempuan ini wajar dilakukan merupakan paham misoginistik. Dan ini berkembang juga karena yang tadi konsep tubuh perempuan itu terlalu umum untuk diobjektifikasi sebagai objek seksual. Nah, pada ujungnya kekerasan yang dialami oleh perempuan akhirnya disalahkan ke perempuannya gitu. Salah perempuannya, kenapa bisa kena pelecehan seksual? Karena dia tidak bisa menjaga dirinya, dia tidak bisa menjaga kemurniannya. Paham tersebut itu disebut sebagai victim blaming atau menyalahkan korban. Bukannya pelaku yang disalahkan atas pelecehan seksualnya, malah korbannya yang dibilang salah karena dia tidak bisa menjaga kemurniannya. Seperti itu. Lalu juga ada ungkapan sebelah kiri yang sering dibicarakan, semut gak bakal ngumpul kalau nggak ada gula, bro. Jadi perempuan selalu dituntut untuk menjaga penampilannya. Nah, ini adalah salah satu poin yang menimbulkan rape culture. Yang ketiga adalah dukungan lembaga dan institusi. Subholding Gas bukan institusi yang mendukung
rape culture sudah di state di awal tadi ya, bahwa kita cukup responsif mengenai pelecehan seksual, tapi secara umum mekanisme lembaga pemerintahan, institusi pendidikan dan lembaga negara tidak memfasilitasi korban, malah lebih sering melanggengkan prakteknya. Inilah mengapa rape culture sulit diberantas karena bersifat sangat institusional. Contoh di KPI nasib korbannya dinonaktifkan, dapat surat penertiban. Baik Nuril, seorang guru sekolah yang kemudian malah terjerat UU ITE karena ada pelecehan pencemaran nama baik. Lalu juga di PNS tidak ada aturan khusus untuk menangani korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan bersama aparatur negara. Dan banyak juga kasus-kasus pemerkosaan yang dilaporkan kepada polisi tapi dihentikan penyelidikannya seperti itu. Kasusnya sudah terlalu banyak, buktinya sudah terlalu banyak, dan ini mungkin saatnya untuk kita lebih peka soal apa yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa rape culture bisa berkembang? Nah, ini mungkin yang inti dari yang ingin saya sampaikan. Rape culture bisa berkembang dimulai dari toleransi pada bentuk perilaku paling sederhana di bagian bawah piramida. Bisa dilihat di sini ada piramida ya, sebelah kanan. Piramida ini dimulai dari rape jokes, catcalling, kontak fisik yang tidak diinginkan, objektifikasi seksual perempuan. Nah, rape jokes merupakan bentuk candaan yang bersifat melumrahkan pelecehan atau pemerkosaan. Contohnya, hati-hati Neng berduaan sama laki-laki itu gitu. Dia orangnya kayak gitu, jadi pasti diapa-apain nanti seperti itu. Neng hati-hati kalau keluar malam seperti itu. Hati-hati laki-laki banyak buaya di sini kayak gitu. Itu sebetulnya merupakan rape jokes gitu. Karena di sini ada penormalisasi bahwa laki-laki itu umum berlaku seperti itu gitu. Karena hypermasculinity tadi juga. Dan juga ada catcalling. Catcalling itu mungkin sudah sering didengar ya, merupakan bentuk sapaan. Sebetulnya nggak ke perempuan saja ya, ke laki-laki juga, tapi memang ke perempuan. Dengan kata-kata yang berkonotasi seksual atau membuat perempuannya nggak nyaman, misalnya cantik mau kemana, senyum dong kayak gitu. Itu sebetulnya bentuk dari rape culture yang akan berkembang menjadi di atas ini victim blaming atau penyalahan pada korban, penguntitan atau stalking, kemudian pengambilan atau pengiriman foto berbau seksual tidak diinginkan, dan juga kemudian akan berkembang menjadi pelecehan seksual, penyebaran foto atau video berbau seksual atau revenge porn, dan yang terakhir bisa membahayakan sampai ke perkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya kita sebagai masyarakat, sebagai bagian dari institusi, saat kita menormalisasi tindakan rape culture yang paling sederhana di bagian bawah piramida tersebut, kita sebenarnya bertanggung jawab atas terjadinya tindakan pelecehan dan pemerkosaan di lingkungan kita. Untuk pembelajaran kita bersama ya. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Karena rape culture ini merupakan permasalahan yang sistemik dan institusional. Seperti dijelaskan tadi, sistemik karena dia berawal dari hal-hal yang kecil kemudian bisa menjadi besar. Institusional karena banyak lembaga yang tidak berpihak pada korban, maka dibutuhkan kerjasama komunal antara setiap individu untuk merubah perilaku normalisasi rape culture ini. Nah, dari perubahan perilaku ini akan tercipta perubahan budaya, dan dari perubahan budaya diharapkan akan tercipta perubahan sistem secara umum, secara lebih luas lagi. Jadi kita sebagai manusia tuh individu sendiri gitu, individu pribadi sangat berpengaruh sebetulnya sama culture dan sama sistem di mana kita berada. Nah, secara umum sebetulnya kita bisa memulai dari hal-hal seperti ini. Pertama, adopsi perspektif gender yang sehat dan tidak abusif. Perlu dipahamin bahwa hypermasculinity itu sangat toksik bagi perempuan maupun laki-laki. Ini berbahaya untuk kita sebagai manusia, kita sebagai orang tua, kita sebagai tetangga dan sebagainya, karena kita mereduksi manusia menjadi hal-hal yang diharapkan seperti secara laki-laki atau secara perempuan. Yang kedua, hentikan kebiasaan rape jokes, catcall, dan objektifikasi seksual perempuan. Saya paham kalau ini tuh sering banget jadi ini ya icebreaker atau bercandaan yang umum ya, karena dimanapun sebetulnya seperti itu, banyak seperti itu. Tapi mungkin
udah saatnya untuk kita menghentikan kebiasaan tersebut gitu ya. Ada banyak cara untuk lebih ramah, lebih asik gitu ya, tapi tanpa rape jokes, catcall, dan objektifikasi seksual perempuan. Dan juga yang ketiga, ada jadi active bystander. Nah, active bystander sebetulnya kita tidak melakukan rape jokes, catcall, dan objektifikasi, tapi kita bisa loh lebih aktif menghentikan praktek rape culture dengan cara menegur, mengedukasi, dan sebagainya. Dengan jadi active bystander berarti kita tidak diam saja, karena saat kita diam saja, pelaku cenderung merasa oh itu normal, saya boleh melakukan hal seperti itu, di mana sebetulnya itu tidak disadari menjadi bagian dari rape culture. Nah, yang keempat, karena Subholdinggas sudah memiliki peraturan soal pelecehan seksual ini, kita bisa melaporkan melalui saluran whistleblowing system atau WBS sesuai surat edaran yang tadi saya tampilkan di depan tentang pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Subholdinggas yang akan berlaku nanti. Mungkin tim K3PL dan tim SDM akan selanjutnya mengabari soal hal tersebut. Ya, demikian sebetulnya informasi yang bisa saya sampaikan. Di sini ada quote dari salah satu aktivis yang paling saya kagumi, namanya Bell Hooks. Di sini, for me, forgiveness and compassion are always linked. How do we hold people accountable for wrongdoing and yet at the same time remain in touch with their humanity enough to believe in their capacity to be transformed? Ya, baik. Sekian dari presentasi saya di Noveflix hari ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Silahkan saya kembalikan lagi ke Mbak Kiki. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia. Materinya berat. Ya semoga ini kita bisa ambil sisi positifnya dari materi ini ya Mbak Aulia. Jadi tetap harus ambil yang positif-positifnya nih dari sebagai materi-materi yang disampaikan tadi. Ya, silakan dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, mungkin pernah ada mendengar hal-hal serupa atau bingung mau seperti apa meresponnya, mungkin bisa discuss di sini juga sama Mbak Aulia. Kebetulan Mbak Aulia ini salah satu anggota dari komunitas tadi sama Hita tadi ya Mbak ya, yang menaungi tentang pelaporan untuk tindakan pelecehan seksual yang tadi telah disampaikan. Silakan. Ya, betul Mbak Kiki. Silakan Bapak Ibu PLI untuk bertanya atau sharing, karena di sini ruang aman ya. Mungkin ada yang ingin cerita soal kekerasan yang dialami. Di sini saya dan keluarga PLI insya Allah bisa mendengarkan dan menjadi ruang aman. Sepertinya nggak ada yang pertanyaan, entah takut, entah bingung, atau gimana ya? Apa? Oke. Rahmat. Silakan Mas Rahmat. Ya, terima kasih Mbak Kiki, Mbak Aulia. Terima kasih sebelumnya buat Mbak Aulia, ini menarik banget terkait dengan terkait dengan proses catcalling dan sebagainya gitu ya. Jadi sedikit berbagi aja nih Bapak Ibu. Jadi dulu waktu kuliah saya punya teman, mungkin bukan teman dekat ya, perempuan gitu. Memang dulu waktu kuliah kan masih banyak edukasi-edukasi terkait dengan terkait dengan bagaimana sih merespon orang yang melakukan catcalling, kemudian terus habis itu ada kasus-kasus yang sebagai korban dari porn revenge gitu. Nah, dulu rekan saya itu sampai pernah berpikir untuk suicide. Jadi benar-benar perilaku seksual harassment itu sangat berdampak gitu bagi psikologis seseorang. Nah, kalau saya mau tanya Mbak Alul, bagaimana sih cara kita untuk meyakinkan orang-orang nih kan yang menjadi korban banyak ya, kayak kemarin yang di kasus-kasus di mungkin ada oknum-oknum polisi gitu yang malah melakukan pelecehan kepada korban gitu, menyalahkan korban dan sebagainya. Bagaimana sih cara kita menguatkan orang-orang yang menjadi korban dan meyakinkan bahwa mereka tuh bisa melalui semua ini gitu. Kadang-kadang kan kalau seandainya orang sudah punya mental breakdown gitu ya, sudah jatuh mentalnya, kemudian sudah nggak percaya diri, sampai memutuskan satu hal-hal yang mungkin yang berbahaya seperti tadi suicide gitu ya, seperti bunuh diri. Gimana sih
respon kita sebagai orang-orang yang di sekitar itu yang bisa jadi support system yang baik gitu untuk membangun kembali semangatnya gitu. Terima kasih. Langsung dijawab Mbak Kiki atau gimana? Atau dikumpulkan dulu baru dijawab? Gimana ya? Silakan langsung jawab saja Mbak Aulia. Langsung ya. Pertama terima kasih ya Mas Rahmat udah memberikan support, karena surat edarannya itu kan saya dapat dari Mas Rahmat juga ya, sebagai tim K3PL yang tanggap banget nih, sensitif banget sama isunya. Terima kasih juga Mas Rahmat karena sangat sensitif terhadap lingkungan di mana dia berada. Temannya ini suicidal dan Mas Rahmat juga memiliki kepekaan ya untuk melihat kondisinya. Itu merupakan salah satu contoh bahwa kita bisa mengambil ini ya, andil ya sebagai manusia untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nah, untuk teman Mas Rahmat yang suicidal sebetulnya merupakan kondisi psikis yang memang membutuhkan bantuan khusus ya dari psikolog, psikiater, tergantung level of severeness-nya ya, level of seberapa severe kondisinya dia gitu. Pertama yang bisa Mas Rahmat lakukan sebagai teman adalah menanyakan kabarnya dia, gitu, apa yang dia rasakan, apa yang dia alamin, dan sebetulnya dari itu aja dan dari selalu standby mendengarkan apa yang ingin diceritakan, menanyakan kabar dia setiap hari itu sudah sangat cukup gitu. Karena kita kan bukan orang-orang dengan background psikologi ya, dan kita juga tidak punya hak apalagi untuk menghakimi dia, untuk bilang dia harus lebih mendekatkan diri pada yang Maha Esa seperti itu. Itu kan sudah di luar konteks ya gitu. Karena di sini kita harus mendekatkan diri kita sebagai manusia aja dulu gitu. Kita bisa pertama tadi menanyakan kabarnya dia, menanyakan apa ya kebutuhannya dia, dan saat dia sudah merasa sangat tidak berdaya gitu ya, banyak sekali layanan-layanan organisasi yang non-profit yang bisa di kontak tergantung sama lokasi temannya berada. Misal lokasi di Jabodetabek ada relief yang bekerjasama sama PGN, sama holding gas baru-baru ini, ada juga pokoknya banyak ya. Bisa juga ke Komnas Perempuan, bisa juga ke Samahita, bisa juga ke berbagai lembaga kesehatan yang bisa memberikan pertama bantuan psikologi dulu gitu ya. Di situ nanti akan diberikan step by step apa yang akan dilakukan sebagai sebagai kondisi orang dengan kondisi suicidal, dan juga apa yang dilakukan oleh Mas Rahmat sebagai pendamping ya, sebagai teman gitu. Jadi pertama dengarkan apa kebutuhannya. Kedua, selalu standby menanyakan kabarnya dia, itu cukup. Yang ketiga adalah menelpon layanan mental health yang berlaku, yang ada di sekitar. Misal dia memiliki BPJS, bisa juga langsung ke BPJS, karena BPJS karena sudah menangani kasus mental disorder ya, seperti itu. Dan ya itu aja sih cukup sebetulnya. Nanti akan ada nasihat-nasihat lagi dari psikolog atau psikiater mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh pendamping. Dah itu aja, mungkin membantu Mas Rahmat atau ada pertanyaan lagi? Terima kasih banyak Mbak Aul. Ternyata bisa juga ya di cover sama BPJS ya. Wah, Bisa untuk itu sekarang. siap-siap. Thank you infonya Mbak. Nanti coba aku rekomen ya. Soalnya ya itu sih bener, kayak perilaku catcalling itu, sekedar catcalling itu bisa mempengaruhi mental seseorang banget gitu ya. Apalagi kalau ada yang sampai kena phone revenge dan sebagainya. Apalagi kan sekarang banyak tuh ya perilaku-perilaku yang mungkin dianggap menyimpang dan sebagainya gitu, dan sekarang malah dianggap lumrah gitu kan. Yang sebenarnya harus kita banyak pemahaman yang seperti kayak gini nih Mbak Aul. Makanya menarik banget sih materinya. Thank you Mbak Aul. Iya, sama-sama. Oh iya Mas, nanti mungkin kita bisa kontak ini ya, Japri, lokasi temannya di mana. Mungkin nanti ada layanan-layanan organisasi non-profit yang bisa saya langsung refer ke temannya. Siap. Thank you Mbak. Kak Ros, silahkan Kak Ros. Sorry, sebentar Mbak Aulia, mohon dijelaskan juga untuk BPJS yang dimaksud tadi, apakah BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan ya, yang meng-cover tentang trauma seperti ini? Setahu saya kesehatan ya, jadi saat kita melapor ke layanan, misalnya kan kita BPJS kita terdaftar di satu puskesmas gitu ya, nanti kita bisa bilang ke dokter umumnya, saya memiliki kondisi mental, nanti dilihat apa severeness-nya atau seberapa parah kondisinya dia, apakah dia suicide, bisa ada formulirnya kayak gitu. Nanti
di situ bisa langsung di-refer sama dokter umumnya ke psikolog atau psikiater, tergantung sama kondisi mental health-nya dia, gitu sih, Mbak. Oke, baik. Berarti BPJS Kesehatan sudah memiliki program tersebut ya untuk Umumnya ya, Mbak ya. gitu ya. Oke, baik. Di Silakan kota Kak. besar sih udah. Iya. Kalau di kota-kota kecil saya belum tahu infonya ya, tapi kalau Jabodetabek bisa sih, tahu saya. Silakan Kak Ros. Ya, makasih Mbak Aul. Saya nggak dengerin full sih apa namanya tadi apa sharingnya Mbak Aul ya. Apa namanya? Saya juga mau sharing aja. Ini kan kalau Mas Rahmat dari pandangan sebagai temannya yang mengalami pelecehan kan ya. Kalau saya sendiri kan mengalami, maksudnya saya di posisi yang mengalami, saya sharing aja sih. Jadi pas apa namanya beberapa tahun lalu saya udah di PLI gitu kan. Nah itu saya melakukan kegiatan survei. Tentu saya mengalami ada kejadian tidak mengenakan di situ gitu kan. Dari apa namanya orang luar gitu, bukan orang internal perusahaan. Jadi apa namanya ada kejadian lah di situ gitu kan. Posisi juga lagi sendirian, terus habis itu apa namanya dalam kondisi nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Nah terus habis itu apa mungkin dulu prosedurnya nggak seperti sekarang gitu kan. Kalau dulu itu saya melapor ke perusahaan, saya lapor ke apa direksi kalau apa namanya saya mengalami kejadian ini gitu kan, mengalami pelecehan ini dari subkon pas itu drivernya subkon lah gitu. Nah pada saat itu saya hanya setelah melapor apa namanya dari PLI dari teman-teman gitu kan itu minta maaf sih ke saya gitu, minta maaf terus habis itu apa namanya ikut prihatin apa gitu kan. Terus habis itu jujur pada saat itu saya mengharapkan tindak lanjut gitu kan, apa sih tindak lanjutnya dari perusahaan gitu kan. Terus habis itu pada saat itu tuh mungkin karena belum ada prosedur atau belum ada apapun gitu, itu nggak ada tindak lanjut gitu kan sama sekali. Nggak ada tindak lanjut sama sekali, dan sampai sekarang pun itu kejadian itu tuh membekas gitu ke saya gitu kan, cukup trauma gitu, cukup bikin trauma. Nah apa namanya yang mau saya sharing juga, misalnya saya apa istilahnya sarankan gitu kan, mungkin dari SDM atau dari apa adalah gitu loh prosedur atau apa namanya untuk menangani hal itu. Jadi minimal misalnya tidak bisa menindaklanjuti ke orang luar, karena orang luarnya itu entah udah misalnya itu dialami oleh pihak ketiga, dilakukan oleh orang luar ke perusahaan, minimal ada tindak lanjut ke psikologis orang tersebut gitu. Jadi misalnya direkomendasikan ke psikiater atau ke psikolog gitu. Jadi apa namanya nggak menimbulkan traumatis gitu sampai sekarang gitu sih. Itu aja sih. Terima kasih. Iya. Terima kasih sharingnya Kak Ros. Iya, saya sebagai perempuan yang juga pernah mengalami kekerasan seksual sangat merasa sedih ya Kak. Sedih untuk kita, sedih untuk Kak Ros, sedih karena semuanya masih terjadi di lingkungan kerja bahkan ya. Tapi memang pemahaman orang di beberapa tahun yang lalu berbeda ya dengan pemahaman apa yang terjadi sekarang. Dulu sayangnya Kak Ros tidak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan, tidak mendapatkan keadilan yang dirasa harus diperjuangkan seperti itu. Ini merupakan PR ya untuk kita semua sebagai community, bahwa kita harus lebih peduli sama kejadian yang terjadi seperti ini, dan korban-korban kekerasan seksual selain butuh pemulihan juga butuh keadilan gitu. Untungnya sekarang sudah ada ya Kak, Subholdinggas sudah memberikan surat edaran langsung, sehingga mungkin nanti bisa langsung ke komite etik atau melalui sistem whistleblowing. Dan nanti juga sebetulnya di Subholdinggas, kalau yang saya pernah dengar dari sharingnya Subholdinggas, sudah ada pendampingan kekerasan seksual yang dimiliki oleh Subholdinggas bersama dengan organisasi yang namanya relief.id, mungkin bisa lihat di Instagramnya. Di situ nanti sebagai korban kekerasan seksual
akan ada tim pendamping yang bisa mendampingi, mendengarkan keluh kesah, mendengarkan kondisi korban kekerasan seksual, menyalurkan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan kebutuhan mental condition seperti psikologi, psikiater yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga tapi ini mungkin belum saya pahami ya untuk sistem legalnya. Yang jelas saya pahami adalah whistleblowing system dari komite etik bisa memberikan pelajaran gitu ya bagi pelaku kekerasan seksual apabila berada dalam lingkungan subholding gas seperti itu. Untuk secara hukum, kalau misalnya dilihat lebih luas gitu ya, kita kan sekarang sedang prolegnas ya, jadi ada sebuah peraturan pemerintah yang diajukan oleh DPR mengenai RUU tindak pidana kekerasan seksual. Dulu juga sempat disebut sebagai RUU PKS, RUU pencegahan kekerasan seksual kalau saya nggak salah. Dan sekarang sebetulnya masih dalam proses. Saya bilang tadi bahwa institusi belum berpihak pada korban karena memang sampai sekarang RUU TPKS terakhir ini belum disahkan oleh pemerintah. Kalau sudah ada sebetulnya kasus-kasus seperti Kak Ros itu akan lebih mudah dibawa bahkan ke ranah hukum seperti itu karena sudah ada payung hukumnya. Tapi sayangnya sekarang kalau saya tidak salah ya per hari ini belum ada legal bindingnya untuk kasus pelecehan seksual untuk dibawa sampai ke ranah hukum seperti itu. Tapi at least gitu ya, kita sebagai sebuah holding gas sudah punya nih payung secara regulasi perusahaannya seperti itu. Semoga Kak Ros bisa ini ya Kak, kalau misalnya membutuhkan pendampingan lebih lanjut, karena Kak Ros berarti kan penyintas juga ya yang memiliki trauma, kita bisa sharing bareng-bareng, kita juga bisa jadi support group. Dan saya bisa juga kontak saya atau kontak teman-teman di Samahita untuk misalnya traumanya muncul lagi gitu, karena trauma itu kan kita tidak bisa dibilang sembuh gitu ya dari trauma. Trauma itu merupakan kondisi yang ada di diri kita, tapi juga bisa membesar dan bisa mengefek pada kegiatan sehari-hari seperti itu. Jadi kita biasanya hidup dengan trauma tersebut dan butuh waktu untuk kita memahami dan belajar hidup dengan trauma, apalagi trauma tentang pelecehan seksual ini. Terima kasih Kak Ros untuk sharingnya. Terima kasih karena mempercayakan saya dan tim PLI ini untuk mendengarkan cerita kakak. Semoga bisa jadi pelajaran ya buat kita semua untuk lebih peka sebagai manusia, sebagai bagian dari institusi PLI. Ya, terima kasih Mbak Walia untuk penjelasannya tadi. Ya, tambahan dari kami dari Departemen SDM. Mungkin setelah ini kami akan ngobrol lebih dalam lagi dengan tim K3PL terkait edaran yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Olia ya, edaran turunan dari PGN untuk terkait edaran tentang pencegahan pelecehan seksual di lingkungan subholding gas ini. Kita akan nanti baiknya seperti apa di PGN LNG akan kita diskusikan kembali dengan tim K3PL. Dan informasi tambahan juga kami sampaikan semoga sih tidak ada kejadian-kejadian lagi lainnya lagi yang seperti yang Kak Ros ceritakan gitu. Namun untuk tindakan selanjutnya atau pencegah atau tindak lanjutnya mungkin untuk Kak Ros juga khususnya Kak Ros bisa memang dibutuhkan untuk bimbingan dari psikolog PGN, Kak Ros bisa mendaftarkan diri ke kami, ke Departemen SDM, dan atau mungkin Kak Ros mungkin lebih nyaman untuk sendiri mencari psikolog, itu bisa. Nanti silakan diskusi dengan kami untuk terkait administrasi dan lainnya gitu. Terus saja tambahan dari kami dari Departemen SDM. Apakah ada ingin bertanya atau diskusi lagi dari rekan-rekan perwira PLI lainnya? Oh, dari Mbak Astrid silakan. Selamat siang Mbak Aulia. Selamat siang Mbak Astrid. Ya, menambahkan tadi barusan dari Kiki juga,
memang kita agak nggak tahu ya, agak terlambat atau mungkin bahkan di anak perusahaan termasuk yang duluan punya. Jadi tahun ini bulan April kalau nggak salah kita sudah punya namanya komite etik gitu. Jadi itu untuk komite yang mengurus tentang whistleblowing system gitu. Jadi bisa kalau misalnya ada rekan-rekan yang membutuhkan adanya laporan gitu, ada hal-hal yang ingin dilaporkan terkait dengan pelanggaran perusahaan yang mau anonim gitu lah ya, nggak mau dikonfront di forum, bisa ke komite etik tersebut gitu. Untuk detailnya juga bisa lihat di pedoman whistleblowing system gitu, beberapa bulan lalu juga sepertinya udah di-share ya ke seluruh pekerja. Nanti kalau misalnya Mbak Kiki tadi mau koordinasi dengan K3PL, mungkin nanti juga bisa mengconsider pedoman tersebut dan juga mengajak komite etik ya, karena kalau tadi saya lihat lagi komite etiknya juga memang di dalamnya ada dari divisi ADUM, Departemen SDM, dan juga dari teman-teman K3PL gitu. Jadi memang seharusnya sih sudah tepat lah gitu untuk bisa mengakomodir kalau misalnya ada keresahan dari teman-teman gitu. Kemudian mau bertanya, ini sebenarnya mau minta sharing juga sih gitu. Karena tadi kan aku lihat ada Mbak Ginda di situ. Mungkin Mbak Ginda juga bisa sharing gimana sih Mbak Ginda kalau waktu dulu di Gofrel nih gitu kan, aku juga paham lah di tempat yang mayoritas cowok-cowok ini gitu. Hal-hal seperti tadi kan sepertinya nggak bisa dihilangkan gitu ya. Paling bisa kita mitigasi gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perempuan gitu ya untuk kita tetap bisa menjalankan tugas kita secara profesional, tapi juga kita terhindar dari hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Mbak Aulia gitu. Jadi tetap kerjaannya, goalnya juga dapat. Kan kita ngerti lah yang ngurus perizinan atau mendampingi protokoler ke sana kemari gitu. Hal-hal seperti itu ada nggak sih Mbak yang bisa di-sharing gitu? Mungkin bagi kami di sini bisa nanti kami praktekkan gitu. Oke, Ajit, makasih. Kamu memang tahu banget ya kerjaan aku. Tapi emang sih hal kayak gini tuh emang kadang jadi hal yang common, kayak calling, bercanda-candaan jokes-jokes bapak-bapak itulah gitu ya, yang mereka di posisi berpendidikan tinggi dan punya kepentingan yang besar dan punya pengaruh yang besar juga terhadap bisnis kita di sini gitu. Cara menyikapinya sebenarnya memang kalau menurut aku pribadi memang harus dari kitanya, kalau saya pribadi ya, harus dari kitanya membentengi diri setinggi dan setebal mungkin gitu agar yang kita sampaikan itu memang 100% profesional gitu. Mengenai tanggapan-tanggapan apa yang harus kita pada saat itu ya, at the moment apa yang harus kita lakuin pada saat mereka mungkin ngelemparin jokes yang kayaknya tuh nggak banget gitu ya udah kita sebagai yang pendengar di sana karena mungkin posisi beliau-beliau itu ya sensitif lah bagi kita ya mohon maaf mungkin kita nggak bisa menegur secara langsung secara gamblang tapi itu cukup jadi pelajaran kita aja yang kita mendengarkan aja dan mungkin kita mundur pelan-pelan dari situasi tersebut gitu agar kita nggak terlalu terlibat lebih jauh atau jadi malah korban yang maksudnya jadi objek yang akan disorot terus gitu sama orang-orang yang ada yang sedang ada di aktivitas tersebut seperti itu sih. Itu membentengi secara profesional, secara attitude, cara bicara, cara pandang dan cara berpakaian sih lebih juga nggak kalah penting sih Cid. Kayak gitu. Dan masalah pekerjaan memang ya makanya no hard feeling apapun yang terjadi di situ kita jadikan pelajaran pribadi di kita bentengi diri ya cuma kita kerjaan udah harus tetap kita jalani sampai selesai gitu sih Cik. Mungkin Mbak Oli ada tambahan? Iya, makasih Kak Ginda sharingnya. Itu kita sebagai ini ya perempuan berada di lingkungan banyak laki-laki yang kita harus selalu siaga gitu ya. Selalu harus merasa membentengi diri, selalu harus membuat mitigasi-mitigasi untuk supaya tidak menjadi korban seperti itu ya.
kita nggak bisa bilang kalau dunia kita dunia ideal ya, Mbak. Maksudnya kita hidup di dunia yang rape culture itu sangat berkembang dengan pesat gitu ya, dan ini tidak menyalahkan gender satu atau gender lainnya gitu, karena kita ini bukan kondisi yang ada di ruang vakum, ini kondisi yang banyak jadi di masyarakat. Sebagai Mbak Ginda, saya paham banget nih karena saya juga ngerti banget gimana rasanya harus selalu membentengi diri, harus selalu bersikap profesional seperti itu. Tapi sayangnya memang kondisi ini tidak harus selalu menjadi beban perempuan gitu ya, karena perempuan kan seperti tadi saya jelaskan lebih banyak menjadi korban dari kekerasan seksual ini. Gitu. Apabila kita sudah membentengi diri, kita sudah berpakaian yang sepantasnya, seperti yang tadi dijelaskan di surat edaran gitu ya, kan juga kita memiliki norma-norma tidak tertulis ya mengenai cara berpakaian dan sebagainya. Kita juga perlu paham bahwa itu bukan salah kita gitu ya, bukan salah kita bahwa kita mengalami kekerasan seksual, itu bukan tanggung jawab kita untuk selalu menghentikan apa saja yang terjadi pada diri kita, itu tidak bisa kita kontrol seperti itu. Nah, makanya itulah inti dari yang ingin saya sampaikan hari ini, bahwa tanggung jawab kita bersama nih untuk tidak membuat rape culture menjadi sesuatu yang terus-terusan terjadi gitu di lingkungan dimanapun kita berada ya, di kantor, di rumah, di pertemanan dan lain sebagainya gitu. Cukuplah perempuan selalu merasa harus menjaga, membentengi diri gitu. Ini saatnya kita sebagai manusia untuk melihat ini dari kacamata yang lebih luas, dari kacamata bahwa ini semua tuh adalah budaya yang harus tertinggalkan gitu. Budaya hypermasculinity, budaya mengobjektifikasi perempuan, dan juga lingkungan lembaga institusi yang tidak yang menyepelekan korban ini harus kita benahi gitu ya. Jadi itu aja sih dari saya. Lanjut ke Mbak Kiki mungkin. Ya, terima kasih Mbak Aulia, Mbak Astrid untuk pertanyaannya, Mbak Ginda penjelasannya, dan Mbak Aulia. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk kita tanya jawabnya, sesi tanya jawabnya. Nanti apabila dari rekan-rekan perwira yang ingin diskusi lebih lanjut lagi dengan Mbak Aulia, silakan bisa menghubungi Mbak Aulia langsung gitu. Mungkin nanti ada yang butuh informasi-informasi apa dari Mbak Aulia, itu bisa ya Mbak Aulia, untuk dibantu rekan-rekan PLI apabila membutuhkan mungkin wawasan lebih luas lagi tentang organisasi yang Mbak Aulia naungi sekarang ini ya.